Ia bersikap kasar. Ia sangat keras kepala dan selalu bertekad mendapatkan apa yang diinginkannya. Ratu Camilla baru saja mengalami penghinaan publik yang paling memalukan, tepat di tengah upacara peringatan. Di hadapan ratusan lensa kamera media yang terus menyala, Duke of Kent yang berusia 91 tahun dengan tegas menepis lengan Camilla yang sudah menunggu. Alih-alih menerima uluran tangannya, ia berjalan lurus menuju Putri Catherine dan meletakkan sebuah kunci kuningan ke telapak tangannya. Keputusan itu mutlak, tegas, dan tidak dapat dibatalkan. Seluruh koleksi perhiasan pribadi keluarga Kent yang tak ternilai harganya akan menjadi milik Catherine, bukan Camilla. Itu adalah tamparan keras di wajah Camilla, sebuah vonis yang menghancurkan setelah 30 tahun penindasan. Duke tua itu telah melihat dengan jelas keserakahan Camilla yang tak berdasar. Sosok yang pernah menginjak-injak Diana dengan kejam mengejek penyakit istrinya dan diam-diam merancang cara untuk merampas seluruh peti harta peninggalan mendiang ratu demi dirinya sendiri. Ia lebih memilih mempercayakan kekayaan bersejarah itu kepada Catherine daripada membiarkannya jatuh ke dalam brankas gelap seorang perampas yang tak pernah puas. Namun, apakah perempuan yang begitu haus akan perhiasan seperti Camilla akan diam saja melihat peti-peti berlian itu lepas dari genggamannya? Perbuatan kotor apa yang akan ia lakukan di tengah malam untuk menukar dan merebut benda-benda pusaka itu? Dan jebakan kejam apa yang telah disiapkan Catherine untuk membongkar pencuri itu di hadapan Raja Charles dan seluruh dunia? Di bawah langit-langit batu yang dingin di kapel Saint George, ratusan lensa media tertuju langsung ke lorong utama. Upacara peringatan yang tampak khidmat itu segera berubah menjadi panggung hukuman yang tanpa ampun. Ratu Camilla berdiri di barisan depan dengan sebuah bros berlian yang ia ambil dari peti pribadi mendiang ibu mertuanya tersemat erat di dadanya. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum kemenangan ketika ia melihat Duke of Kent yang berusia 91 tahun mendekat sambil membawa sebuah kotak mahoni di tangannya. Semua orang tahu bahwa di dalam kotak itu terdapat satu kunci yang membuka ruang penyimpanan koleksi perhiasan keluarga yang tak ternilai. Dengan angkuh, Camilla melangkah setengah langkah ke depan. Ia mengulurkan tangannya yang terbalut sarung tangan sutra hitam, seolah-olah pemberian itu sudah pasti menjadi haknya. Namun, langkah Duke tua itu tidak sedikit pun goyah. Tiba-tiba, ia memalingkan tubuhnya. Tanpa menoleh sedikit pun, ia melewati Camilla dengan dingin. Seakan-akan perempuan itu hanyalah ruang kosong yang tak terlihat. Tangan bersarung hitam itu tertinggal menggantung di udara. Otot-otot wajah Camilla berkedut tak terkendali akibat penghinaan besar yang menimpanya tepat di depan ratusan kamera. Duke berjalan lurus menuju Putri Catherine, menatap dalam ke mata perempuan muda yang tengah berjuang melawan penyakitnya. Ia mengambil kunci kuningan tua dari kotak itu dan meletakkannya langsung di telapak tangan Catherine. Keputusan yang tak tergoyahkan telah dibuat. Seluruh peti harta bersejarah itu secara resmi menjadi milik Catherine, mendapat tamparan telak di hadapan kalangan bangsawan. Tangan Camilla mengepal begitu kuat hingga hampir berdarah. Keluarga Kent tidak pernah menerima perempuan yang dengan kejam pernah mengejek penyakit mental istri sang Duke. Melihat peti-peti berlian itu jatuh ke tangan orang yang paling ia iri, bagaikan sebilah belati yang ditancapkan langsung ke dalam keserakahan Camilla yang tak berdasar. Penghinaan itu memaksanya untuk mengambil sendiri apa yang ia inginkan. Malam pun turun menyelimuti istana, membawa kesunyian yang terasa mengancam. Di dalam kamar tidur yang sangat mewah, keserakahan dan rasa iri sepenuhnya menutupi akal sehat Camilla. Dengan panik, ia meremas koran sore yang memuat gambar Duke of Kent menyerahkan kunci itu kepada Catherine. Amarah yang membara membuatnya tidak mampu duduk diam. Kekayaan materi yang begitu besar, berlian-berlian bersejarah itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Ia bersumpah akan merebut sendiri apa yang ia inginkan sebelum fajar tiba. Sebelum Catherine dapat mengerahkan pengawal kerajaan untuk memindahkan koleksi itu secara permanen dari ruang penyimpanan sementara di kastel. Mengenakan jubah gelap, Camilla mengambil sebuah tas tangan besar dari kulit buaya. Sebuah desain dengan bagian dalam yang dalam, khusus untuk menyembunyikan benda-benda berharga.
Ia diam-diam keluar dari kamar, menyelinap melalui lorong-lorong yang sepi. Tanpa perlu menggunakan trik berteknologi tinggi, Camilla hanya memakai kartu akses keamanan tingkat tinggi yang ia peroleh dari kepala pengawal dengan menyalahgunakan gelarnya sebagai ratu. Lampu merah pada kunci berubah menjadi hijau. Pintu kayu ek tebal menuju ruang penyimpanan terbuka tanpa suara. Kegelapan menyelimuti ruangan pengap itu yang dipenuhi aroma kayu tua dan beludru. Camilla menyalakan senter kecil di tangannya. Cahaya putih yang tajam menyapu peti-peti besar di depannya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena sensasi ekstrem ketika keserakahannya hampir terpuaskan. Dengan kasar, ia membuka tutup sebuah peti besar. Di dalamnya tampak kotak-kotak kayu berlapis beludru merah tua. Camilla menggunakan kedua tangannya untuk membuka paksa kotak terbesar di bagian tengah. Begitu tutupnya terbuka, cahaya senter langsung mengenai kalung safir Romanov yang tak ternilai harganya. Permata itu terletak megah di atas alas beludru hitam. Safir besar di bagian tengahnya, sebesar telur puyuh, memancarkan cahaya biru tua yang memesona, dikelilingi puluhan berlian yang dipotong dengan tangan berabad-abad silam. Mendiang ratu sangat menghargai harta ini dan menganggapnya sebagai simbol kekuasaan tertinggi. Fakta bahwa simbol kekuasaan itu diberikan kepada Catherine membuat Camilla nyaris kehilangan akal. Ia menyeringai dengan senyum bengkok di tengah kegelapan dari bagian terdalam tas kulit buaya itu. Camilla mengeluarkan sebuah kalung palsu. Itu adalah replika yang terbuat dari kubik zirkonia dan logam murah berlapis, yang diam-diam ia perintahkan kepada para kaki tangannya untuk dibeli dari jaringan pasar gelap dengan kedok properti teater. Ukuran, warna, dan desainnya ditiru dengan sangat cermat, cukup untuk menipu mata yang tidak terlatih jika hanya dilihat sekilas dari kejauhan, tanpa sedikit pun keraguan. Camilla bersiap melakukan pertukaran yang akan mengubah segalanya. Camilla merampas kalung asli itu dari atas beludru. Ia menggenggam harta tak ternilai tersebut di tangannya, merasakan berat fisiknya dan dinginnya batu permata asli, lalu memasukkannya jauh ke dasar tas tangannya. Setelah itu, ia melemparkan kalung palsu murahan dari plastik dan logam ke dalam kotak, lalu menggunakan jari-jarinya untuk merapikan kerutan pada lapisan beludru, berusaha menghapus setiap tanda bahwa sesuatu telah disentuh. Keserakahan untuk menguasai semuanya telah membuatnya buta dan kejam. Camilla tidak hanya ingin merampas seluruh nilai materi dari koleksi keluarga Ken untuk dirinya sendiri, tetapi juga merancang sebuah jebakan yang sempurna. Ia ingin merampas kehormatan Putri Wales. Membayangkan Catherine melangkah dengan percaya diri ke hadapan publik sambil mengenakan barang palsu murahan itu di lehernya, lalu dipermalukan oleh para ahli perhiasan, membuat rasa puas yang keji menjalar di punggung Camilla. Penghinaan itu akan menghancurkan sepenuhnya citra seorang calon ratu yang sempurna. Camilla segera menutup kotak itu, mengunci kembali peti, lalu mundur dengan hati-hati keluar dari ruang penyimpanan. Pintu kayu ek tertutup rapat. Ia menghilang ke dalam bayang-bayang lorong, yakin bahwa kejahatan kotor dan kejamnya telah dilakukan dengan sempurna, tanpa meninggalkan satu jejak pun. Fajar membawa cahaya matahari pucat yang menembus jendela-jendela tinggi ruang kerja pribadi. Catherine berdiri di depan meja kayu ek, tatapannya yang teguh tertuju pada kotak beludru merah di tengah ruangan. Kunci kuningan itu telah menjalankan tugasnya. Semalam, semua peti harta telah dipindahkan dengan aman ke area pengawasan pribadinya. Kini tiba saatnya bagi Catherine untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga warisan, memeriksa setiap bagian dari pusaka itu sebelum menempatkannya di brankas permanennya sendiri. Dengan perlahan, Catherine membuka kotak tersebut. Kalung safir Romanov pun terlihat. Dengan kehati-hatian penuh, ia melepas sarung tangannya dan menggunakan jari telanjang untuk mengangkat liontin itu, memeriksa kondisi detail logam pada pengait yang mungkin telah aus dimakan usia. Namun, begitu jarinya menyentuh bagian belakang safir utama, sensasi kasar dan tajam langsung menusuk kulitnya. Sebuah tepi logam yang tajam, dibuat dengan ceroboh dan penuh cacat,
menggores sisi jari telunjuknya. Catherine sedikit tersentak, setetes darah merembes dari ujung jarinya yang pucat, lalu jatuh menjadi titik merah gelap di atas beludru hitam pekat. Alisnya mengerut. Tidak ada satupun perhiasan kerajaan, apalagi harta tak ternilai seperti Romanov yang akan dibuat dengan cacat sambungan logam sekasar itu hingga mampu melukai tangan pemakainya. Catherine segera membawa kalung itu ke dekat jendela dan mengangkatnya sejajar dengan mata. Di bawah cahaya alami yang terang, kebenaran telanjang pun terungkap. Safir utama itu sama sekali tidak memiliki kedalaman. Batu itu kosong, memantulkan cahaya secara kacau dan menyilaukan seperti kaca cetak. Berat keseluruhan kalung juga jauh terlalu ringan jika dibandingkan dengan massa berlian dan platinum yang asli. Batu-batu kecil di sekelilingnya memancarkan kilau keruh dan murahan. Seorang pencuri telah menyentuh harta simbolis tak ternilai milik keluarga Ken. Pusaka yang telah diserahkan Duke berusia 91 tahun dengan mempertaruhkan kehormatannya telah dicuri dan ditukar dengan tiruan pasar gelap yang lusuh dan menjijikan. Keserakahan sang musuh telah mencapai batas paling memalukan. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata panik yang jatuh. Catherine mengambil selembar tisu dan menekannya kuat-kuat pada luka berdarah di jarinya. Matanya berubah lebih dingin dan lebih tajam dari sebelumnya. Ia mengunci kotak berisi kalung palsu itu, mengangkat telepon internal, lalu menekan serangkaian nomor rahasia. Malam itu, sebuah penyelidikan diam-diam namun sengit pun dimulai. Alih-alih membuat keributan yang dapat memberi pencuri kesempatan untuk menghancurkan bukti, Catherine memilih bertindak seperti pemangsa yang sedang mengintai. Ia dan William mengenakan mantel gelap, memerintahkan para pengawal paling terpercaya untuk menutup akses koridor, lalu diam-diam melewati taman barat menuju ruang keamanan pusat kastel. Kepala keamanan shift malam, seorang prajurit veteran yang pernah mengabdi di bawah mendiang ratu, berdiri tegap dan memberi hormat ketika William masuk. William memerintahkannya untuk menonaktifkan sistem alarm penyusupan ruangan dan mengambil seluruh rekaman CCTV koridor penyimpanan dari malam sebelumnya. Pada awalnya folder video itu kosong. Penyusup tersebut tahu cara menggunakan wewenangnya untuk memerintahkan penghapusan data. Namun, ia tidak tahu bahwa sistem kamera internal selalu memiliki server cadangan fisik yang terenkripsi secara independen. William sendiri mengoperasikan papan ketik, mengaktifkan protokol pemulihan data asli. Di layar hitam putih yang buram, rekaman kasar itu perlahan menjadi jelas. Jam di sudut layar menunjukkan waktu tertentu. Sesosok tubuh berjubah gelap muncul. Wajahnya tertutup, tetapi gerak langkahnya, tas tangan besar dari kulit buaya, dan terutama cara orang itu dengan percaya diri menggesek kartu akses untuk memasuki ruang penyimpanan, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Beberapa menit kemudian, bayangan gelap itu keluar kembali. Tangan kirinya tampak sengaja menekan sebuah benda menggembung di dasar tas, lalu berjalan terburu-buru dan gelisah menyusuri koridor. Wajah William berubah sedingin es. Otot rahangnya mengeras. Ia menghantamkan kedua tangannya ke atas konsol kendali. Musuh itu tidak berada jauh. Pencurinya bukan jaringan perampok profesional dari luar istana. Pencuri itu sedang tidur di ranjang mewah hanya beberapa lantai di atas mereka, merasa puas dengan hasil rampasan tak ternilai, sambil menunggu saat Putri Wallace dipermalukan. Pengkhianatan pengecut ini melampaui segala bayangan. William menoleh kepada istrinya, menunggu satu anggukan untuk segera menyerbu kamar Camilla, membongkar semuanya, dan mengungkap kejahatan itu. Namun Catherine menggeleng. Matanya tetap terpaku pada rekaman di layar, dingin dan penuh perhitungan. Ia tahu Camilla sangat licik. Jika mereka menyerbu sekarang dan menuntut agar kalung itu dikembalikan tanpa jebakan yang benar-benar rapat, Camilla akan menyangkal sampai mati. Ia akan menuduh balik bahwa video itu telah dimanipulasi atau menyalahkan seorang pelayan atas pertukaran tersebut sambil memainkan peran sebagai korban kampanye fitnah. Untuk menghancurkan seseorang yang sejahat dan sekuat Camilla, rekaman buram saja tidak cukup. Bukti fisik yang tak terbantahkan diperlukan. Pencuri itu harus tertangkap basah.
Sebuah jebakan yang sempurna, gemerlap, dan berdarah harus disiapkan agar sang penjahat membongkar sendiri kejahatannya di hadapan ratusan orang. Di hadapan mata para bangsawan, tidak akan ada seorang pun, bahkan Raja Charles sekalipun, yang memiliki alasan untuk menutupinya. Goresan di jari Catherine memang telah berhenti berdarah, tetapi luka kecil itu secara resmi menjadi tanda dimulainya perburuan. Perburuan tanpa ampun dari pihak yang berdiri di sisi kebenaran telah resmi dimulai. Mereka akan membiarkan mangsanya menikmati kemenangan palsu selama beberapa hari lagi, sampai ia sendiri melangkah masuk ke dalam sangkar baja tanpa jalan keluar. Perang yang sesungguhnya tidak berlangsung di bawah cahaya matahari, melainkan di sudut-sudut paling gelap dan tersembunyi di dalam istana. Catherine tahu bahwa untuk menjatuhkan seseorang yang telah mengakar begitu dalam struktur monarki melalui berbagai siasat seperti Camilla, tindakan tergesa-gesa adalah pedang bermata dua. Pagi itu, alih-alih membuat para pengawal panik, Catherine mengenakan topi bertepi lebar yang menutupi separuh wajahnya, lalu diam-diam meninggalkan istana dengan mobil. Tujuannya adalah fasilitas perawatan pribadi tempat Duke of Kent berjaga di sisi ranjang istrinya. Udara di ruang rumah sakit itu dipenuhi aroma antiseptik. Duke tua duduk diam di kursi malas. Ketika Catherine masuk, ia tidak tampak terkejut. Dengan perlahan, ia mengeluarkan sebuah buku catatan tua bersampul kulit dari saku dadanya dan menyerahkannya langsung kepada Catherine. Itu bukan buku catatan biasa. Di dalam halaman-halamannya yang telah menguning, terdapat deretan kode rumit yang ditulis tangan dengan sangat teliti. Duke berbicara dengan suara rendah. Setiap katanya tajam seperti pisau. Semua berlian dan safir asli milik keluarga Kent telah diukir dengan nomor seri laser mikroskopis di bagian bawahnya, yang hanya dapat terlihat menggunakan pemindai khusus di bawah cahaya ultraviolet. Para pencuri dari pasar gelap mungkin bisa memalsukan tampilan luarnya, tetapi mereka tidak akan pernah mampu memalsukan tanda sejarah itu. Pada saat yang sama, ia menyerahkan sebuah kartu memori kecil kepada Catherine. Di dalamnya terdapat rekaman audio yang diambil dari kamera keamanan tersembunyi di dalam bros sang Duchess yang terbaring di ranjang rumah sakit. Pada malam ketika Camilla mengirim seorang tukang kunci untuk membobol dan mencuri kotak-kotak perhiasan kecil, ia berdiri tepat di samping ranjang itu, melontarkan kutukan paling beracun dan kejam kepada perempuan yang tak berdaya tersebut. Setiap kejahatan verbal itu telah terekam. Bukti yang kokoh kini berada dengan aman di tangan Putri Wales. Sore harinya, memanfaatkan kepergian Camilla dari istana untuk menghadiri pesta minum teh kalangan elit, Catherine segera bergerak mengenakan pakaian hitam ketat, membawa senter UV, mikro, dan pemindai kode laser yang diam-diam diberikan oleh tim keamanan kerajaan. Catherine menyelinap masuk melalui pintu kamar pribadi Camilla. Ruangan itu beraroma tajam parfum mahal, dipenuhi perabotan mewah yang begitu berlebihan hingga terasa menyesakkan. Catherine berjalan lurus menuju meja rias dari kayu rosewood. Di atasnya, deretan kotak beludru terbuka memamerkan tiara dan kalung berkilau yang biasa Camilla banggakan. Catherine menyalakan senter. Di bawah cahaya ungu itu, setiap sudut ruangan seolah ditelanjangi. Di bawah sinar UV, batu-batu yang dipamerkan Camilla memancarkan cahaya keruh, tanpa pantulan kode laser sedikit pun. Semua yang dengan sombong dipajang Camilla di atas meja ternyata hanyalah barang palsu dari pasar gelap, sengaja dibeli untuk menipu para pelayan. Lalu, di mana benda asli yang tak ternilai itu? Catherine menyapu pandangannya ke seluruh ruangan luas tersebut. Ia berjalan perlahan, mengarahkan cahaya ungu ke dinding-dinding yang dilapisi wallpaper sutra buatan tangan. Ketika cahaya itu melewati sebuah lukisan minyak bergaya Renaissance berukuran besar yang tergantung berhadapan dengan ranjang king size, Catherine berhenti. Cahaya UV memperlihatkan bekas sidik jari berminyak yang samar di sekitar bingkai kayu berlapis emas. Catherine mendorong bingkai itu dengan lembut. Balok kayu berat tersebut bergeser ke samping di atas rel tersembunyi, memperlihatkan sebuah brankas mekanis yang tertanam jauh di dalam dinding. Dengan alat pembobol kombinasi digital yang diberikan William kepadanya,
Catherine hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 menit untuk membuka kodenya. Pintu baja berat itu terbuka. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam beludru hitam, terdapat kalung safir Romanov yang asli. Pantulan safir itu di bawah cahaya alami tampak cemerlang dan dalam, membawa bobot fisik dari sejarah 1 abad penuh. Catherine mengambilnya dengan sangat hati-hati. Dari saku mantelnya, ia mengeluarkan sebuah replika yang sangat mirip tiruan kedua yang dibuat tanpa cacat. Ia meletakkan replika itu di posisi benda asli di dalam brankas, memastikan setiap lipatan kain beludru tetap tidak berubah. Camilla akan tetap percaya bahwa harta asli itu masih aman di dalam brankasnya, dan ia akan dengan percaya diri mengenakan barang palsu itu untuk dipamerkan. Sebelum meninggalkan ruangan, Catherine berjalan menuju rak tas tangan. Ia mengambil tas kulit buaya yang paling sering dibawa Camilla. Dengan pisau bedah kecil, ia secara halus membuka jahitan di bawah lapisan dasar tas, memasukkan chip pelacak GPS mikroskopis jauh ke dalamnya, lalu menutupnya kembali dengan lem tak terlihat. Jaring laba-laba telah sepenuhnya terbentang. Sebuah perangkap sempurna tanpa satu celah pun. Mangsa yang kejam itu sedang berpuas diri atas rampasan palsunya, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil membawanya semakin dekat ke jurang kehancuran. 3 hari kemudian, gala kerajaan tahunan digelar di Aula Besar Saint George. Itu adalah acara terbesar tahun ini. Dihadiri lebih dari 500 tamu kalangan elit, mulai dari para miliarder, bangsawan tua, hingga tokoh media paling berpengaruh. Ribuan lilin menyala di atas lampu gantung kristal raksasa. Anggur merah tua beriak di dalam gelas kristal buatan tangan. Suasananya dipenuhi kemewahan, kesempurnaan palsu, dan sanjungan yang penuh tipu daya. Tepat pukul 8 malam, Camilla muncul. Ia menuruni puncak tangga marmer dengan sikap yang sangat angkuh. Tubuhnya dibalut gaun malam beludru hitam. Namun pusat perhatian semua orang langsung tertuju ke dadanya. Di leher Camilla, kalung safir Romanov tampak duduk dengan megah. Safir besar itu memantulkan cahaya ke segala arah. Ia tidak mampu menyembunyikan senyum bangganya. Dengan percaya diri, ia membusungkan dada saat berjalan melewati kerumunan. Camilla yakin bahwa ia sedang mengenakan harta asli yang tak ternilai. Ia bahkan merasa semakin puas saat membayangkan Catherine menggertakkan gigi karena malu, sementara hanya menyimpan sekumpulan barang palsu di dalam brankas. Berkali-kali, Camilla sengaja menyentuh liontin itu dengan tangannya, menarik perhatian para paparazzi agar kamera mereka tertuju kepadanya. Dari balkon lantai 2 aula besar, Catherine berdiri diam di dalam bayangan. Ia mengenakan gaun hitam pekat yang tajam tanpa satupun perhiasan di lehernya. Ia tidak membutuhkan berlian untuk membuktikan kekuasaannya. Matanya sedingin dan setajam bilah pisau, menatap dari atas ke setiap langkah kemenangan Camilla. William melangkah mendekat dan berdiri tepat di belakang istrinya. Ia mengenakan setelan resmi berwarna gelap, memegang ponsel terenkripsi yang terhubung langsung dengan sistem keamanan internal. Ia memandang ke bawah ke arah ruang perjamuan, lalu memberi anggukan kecil kepada Catherine. Saatnya menutup sangkar. Catherine menekan tombol merah di layar ponsel. Seketika, suasana di aula perjamuan berubah dengan cara yang mencekam. Puluhan pelayan berompi putih secara bersamaan meletakkan nampan anggur mereka di atas meja. Mereka berjalan cepat menuju pintu-pintu kayu ek besar aula utama. Dengan gerakan serempak, mereka mendorong pintu-pintu itu hingga tertutup dengan suara keras. Baut-baut baja raksasa ditarik melintang, mengunci seluruh ruangan dari dalam. Pada saat yang sama, di luar kastel, kendaraan lapis baja hitam milik unit operasi khusus Scotland Yard yang menyamar telah bergerak diam-diam ke halaman depan, mengepung dan menutup keempat pintu darurat. Tidak satu jiwa pun diizinkan masuk atau keluar. Gala paling mewah di kerajaan itu dalam sekejap mata telah berubah menjadi penjara gemerlap yang mustahil ditembus dari dalam maupun luar. Bisik-bisik mulai menyebar di antara para tamu ketika mereka menyadari pintu-pintu telah dikunci oleh para pelayan bertubuh seperti prajurit militer.
Camilla berdiri di tengah aula. Senyum di bibirnya perlahan mengeras. Matanya bergerak gelisah ke sekeliling, sementara firasat dingin merayap di sepanjang tulang punggungnya. Namun sebelum ia sempat bereaksi, musik klasik dari orkestra simfoni di panggung tinggi tiba-tiba berhenti. Kesunyian mati menyelimuti seluruh ruangan yang dipenuhi 500 orang. Dari balkon lantai 2, Catherine menuruni tangga marmer. Tidak ada kata sambutan, tidak ada senyum sosial yang palsu. Ia berjalan lurus menuju podium utama, tepat menghadap Camilla dan Raja Charles. Catherine memberi isyarat kepada operator teknis dengan tangannya. Seketika, seluruh sistem lampu gantung kristal di aula besar itu padam. Hanya satu sorot lampu berkekuatan tinggi yang menyala, tepat mengarah ke tempat Camilla berdiri, menjadikannya pusat perhatian telanjang di hadapan ratusan pasang mata. Sebuah layar proyektor raksasa perlahan turun, menutupi dinding di belakang Catherine. Proyektor menyala. Rekaman CCTV hitam putih muncul dengan kejelasan yang mencolok. Terlihat sosok Camilla yang terbungkus jubah, membawa tas kulit buaya, menyelinap masuk, lalu membuka paksa peti perhiasan di ruang penyimpanan. Setiap tindakan hinanya terlihat jelas, merampas kalung asli dan memasukkannya ke dalam tas, melemparkan kalung palsu murahan ke dalam kotak, lalu merapikan lapisan beludru untuk menghapus jejak. Semuanya diperbesar 100 kali lipat di hadapan 500 tamu elit. Seluruh aula pecah oleh desahan ngeri yang serentak. Ratusan tatapan langsung tertuju kepada perempuan yang sedang mengenakan benda yang sama, persis seperti dalam rekaman itu di lehernya. Wajah Camilla berubah pucat seperti mayat. Bedak di wajahnya tidak mampu menyembunyikan kepanikan total yang menguasainya. Ia mundur satu langkah, menunjuk lurus ke arah layar, lalu menjerit dengan suara sumbang. Palsu! Itu video kotor yang telah dimanipulasi. Itu bukan aku. Aku adalah ratu. Semua kekayaan ini milikku. Lihatlah kalian semua. Dengan putus asa, Camilla mencengkeram kalung di lehernya, lalu menariknya ke depan untuk membuktikan ucapannya. Kalung asli ada di leherku. Aku tidak perlu mencuri sesuatu yang memang menjadi milikku. Catherine tetap berdiri tenang di podium. Sudut bibirnya membentuk senyum dingin. Ia menekan tombol lain di ponselnya. Seketika, tas kulit buaya yang sedang dipegang Camilla mulai mengeluarkan bunyi bip tajam dan cepat. Sinyal pelacak GPS yang terhubung langsung ke sistem pengeras suara aula. Besar membuktikan bahwa tas yang ada di tangan Camilla saat itu adalah barang bukti yang sama persis dengan yang berada di lokasi pencurian pada malam kejadian. Bunyi bip itu bergema seperti hitungan mundur sebuah bom waktu. Dalam kepanikan, Camilla melemparkan tas itu dengan kasar ke lantai. Namun bagian yang paling menghancurkan belum selesai. Layar CCTV berubah menjadi hitam. Sebagai gantinya, sistem suara surround di aula besar mulai memutar rekaman audio yang telah dipulihkan dengan sangat jernih. Itu adalah rekaman dari kamera tersembunyi pada pakaian Duchess of Kent. Suara Camilla sendiri, tajam seperti silet, penuh racun dan kebencian, menggema dan menusuk langsung ke telinga semua orang. Apakah orang-orang bodoh itu berpikir mereka bisa merampas kekayaan dari tanganku? Perempuan menyedihkan Diana itu sudah mati. Istri tua Kent itu sebentar lagi juga akan mati. Dan anak manja Kate itu akan membawa tumpukan sampah palsu ini sampai ke kuburnya. Semua berlian ini milikku. Seluruh aula perjamuan membeku dalam keheningan. Tidak ada yang berani bernapas keras. Kebenaran yang kejam, serakah, dan busuk telah terbuka sepenuhnya, menghancurkan fasad aristokrat yang selama puluhan tahun dibangun Camilla dengan susah payah. Raja Charles berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya memerah padam, lalu berubah menjadi abu-abu pucat. Gelas anggur merah di tangannya terlepas dari jari-jarinya yang gemetar, jatuh menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Anggur merah gelap memercik, menodai lantai seperti genangan darah. Ketika Camilla berbalik, matanya memohon pertolongan. Ia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Charles. Namun Charles mundur 3 langkah, matanya dipenuhi rasa jijik dan kengerian yang dingin. Ia berputar, lalu membelakangi Camilla.
Tidak ada perlindungan, tidak ada campur tangan penuh kuasa tindakan Raja Charles yang membalikkan badan menjadi titik akhir dari segalanya. Kepuasan sebuah drama hanya mencapai puncaknya ketika sang penjahat harus membayar harga melalui penghinaan fisik yang paling ekstrem. Dari balkon, William memberi isyarat tangan. Dari tengah kerumunan tamu, dua petugas keamanan kerajaan berpakaian sipil dengan lencana khusus di kerah jas mereka melangkah tegas menuju pusat aula perjamuan. Mereka tidak menunjukkan rasa ragu, tidak ada belas kasihan. Salah satu petugas mencengkeram kuat lengan atas Camilla dan memelintirnya ke belakang. Petugas lainnya mengeluarkan sepasang borgol baja sedingin es dari ikat pinggangnya. Kunci logam itu menjepit erat kedua pergelangan tangan Camilla yang masih terbalut sarung tangan sutra hitam. Camilla meronta dengan panik. Tubuhnya berputar-putar dalam penghinaan tertinggi. Ia berteriak dan memaki, tetapi suara itu segera tenggelam oleh tatapan penuh hina dari 500 orang paling berkuasa di negeri itu yang berdiri mengelilinginya. Tidak satu orang pun maju untuk campur tangan. Tidak satu orang pun merasa iba kepada seorang pencuri. Petugas itu dengan dingin mengulurkan tangan dan menarik paksa kalung safir Romanov palsu dari leher Camilla. Rantainya putus. Batu-batu kubik zirkonia murahan berjatuhan ke lantai marmer, berguling dan bercampur dengan genangan anggur merah yang tumpah. Benda palsu yang dengan keras kepala ia yakini sebagai barang asli, kini direnggut darinya, memperlihatkan titik terendah yang menyedihkan dari keserakahannya. Dua petugas keamanan mencengkeram Camilla di bawah ketiak, lalu menyeretnya dengan kasar menyusuri lorong utama aula besar. Pintu kayu ek raksasa dibuka lebar-lebar. Ia diseret keluar ke malam yang membeku, lalu didorong masuk ke kursi belakang kendaraan lapis baja hitam pekat yang telah menunggu. Tidak ada lagi perjalanan dengan kereta berlapis emas. Tidak ada lagi kamar mewah berhiaskan karpet Persia. Hukuman dijalankan malam itu juga. Camilla dilucuti dari seluruh kepemilikannya, sepenuhnya diusir dari pusat kekuasaan, dan dibuang ke sebuah rumah kuno terpencil yang telah lama ditinggalkan di dataran tinggi dengan cuaca yang keras. Di sekeliling rumah itu terbentang lapisan kawat berduri dan pengawasan ketat dari para penjaga bersenjata. Ia harus menjalani sisa hidupnya dalam kesepian dan kebencian, selamanya dilarang menyentuh satupun berlian milik monarki. Orang yang begitu rakus terhadap kekayaan materi akhirnya kehilangan segalanya, harta, kehormatan, dan kebebasan. Di dalam aula perjamuan, suasana sesak perlahan mulai menghilang. Catherine berdiri di atas podium tinggi, sikapnya tenang tetapi memancarkan kekuatan yang benar-benar luar biasa. Ia mengulurkan tangan dan membuka kotak mahoni kecil yang diletakkan di atas podium, lalu mengeluarkan kalung safir Romanov yang asli. Cahaya dari berlian-berlian asli itu berkilat, menerangi keteguhan di wajahnya. Catherine perlahan memasang kalung tak ternilai tersebut di lehernya sendiri. Liontin safir gelap itu bertengger anggun di atas gaun hitam pekatnya. Tidak seorang pun di aula itu meragukan posisi perempuan ini. Ia bukan hanya menerima kekayaan besar dari Duke of Kent, tetapi juga membuktikan dirinya sebagai penjaga warisan yang sejati. Seseorang yang berani mengungkap dan membersihkan unsur busuk dari dalam tubuh kerajaan. Sang perampas telah dikurung dalam kegelapan, kebohongan telah dihancurkan berkeping-keping. Di bawah cahaya terang lampu gantung kristal, sebuah era baru monarki secara resmi dimulai dengan kemenangan tanpa ampun. Sikap Charles yang membalikan badan dengan kejam, serta kesunyian menyeramkan saat istrinya diborgol dan digiring keluar, telah mengatakan segalanya. Masih harus dilihat bagaimana ia akan menghadapi tahun-tahun terakhirnya, dan apakah kejatuhan Camilla akan menjadi kesempatan baginya untuk memperbaiki monarki bersama William, atau justru menjerumuskan ayah dan anak itu ke dalam perang rahasia yang baru. Langkah Catherine yang membalikan seluruh permainan tanpa kompromi meninggalkan dampak mendalam. Kepuasan tertinggi muncul ketika sosok yang selama ini merebut segalanya akhirnya kehilangan semuanya di hadapan mata para elit. Hukuman itu terasa pantas, menghancurkan,
dan menjadi balasan telak atas kejahatan yang telah berlangsung selama 30 tahun.